Xiaoli pergi ke perkemahan musim panas, telepon darurat 10 telepon, makan 110. Tidak belajar apapun tidak masalah, tapi kalian harus makan sampai kenyang. Hei bocah mobil Wuling Hongguang MU itu. Bagaimana bisa melewati Lamborghini-ku? Mobilku ini menggunakan mesin super baru. Mesin jet penerbangan bukan hanya mobil sport. Bahkan jet tempur bisa kulewati. Di jalan ini, penuh dengan kamera pengawas. Setiap saat akan ada yang memotret dengan tepat. Kamu akan didenda sampai mati. Mobilku dilapisi dengan bahan nanolitografi yang dapat menyerap sinar inframerah. Satelit radar neutron presisi tingkat sentimeter tidak bisa mendeteksiku. Apa kamu sedang berbohong? Wah, Kenapa kamu datang lagi, putriku masih di sini? Tentu saja datang untuk bertanya kepada MU ketua besar dari grup Guangmian. 20.000 mil penerbangan antar benua. Uji peluncuran rudal antar benua. Bagaimana persiapannya? Ini masih perlu ditanyakan besok setelah identitasku dibuka blokirnya. Aku akan meluncurkan rudal antar benua di depan seluruh rakyat negara. Menggetarkan musuh kecil di negara lain. Itu berarti teknologi paten serat karbon generasi ke-9 di rudal sudah matang. Bisa mendukung eksperimen kita. Nona Ning, setidaknya kalian adalah kelompok keuangan unicorn nomor 1 di dunia, di bawah kendali MU. Memiliki ratusan akademisi jasa nasional. Kenapa setiap kali meminta teknologi dariku, aku hampir menjadi konsultan manajemen kalian? Masih karena diri MU sendiri kan? Apakah cukup kuat? Itu adalah teknologi serat karbon generasi ke-9 yang ditingkatkan dari alat pancing langkah demi langkah. Tentu saja kuat. Nanti panggil aku lagi, aku masih harus mengantar putriku ke sekolah. Pakai bajumu sangat menyebalkan. Janji sudah diucapkan. Anak perempuan, ingat apa yang ayah katakan padamu. halo, apakah ini acara 100 pilihan? Saya sudah di persimpangan jalan. Ayah saya diam-diam mendaftar ke acara Kencan Buta. Aku akan membawakanmu seorang ibu. Anak perempuan, besok setelah perjanjian kerahasiaan dengan negara berakhir, ayah bisa memberitahumu identitas sebenarnya. Selamat datang menonton acara Kencan Buta terpopuler tahun ini. 100 pilihan saya adalah pembawa acara Litang. Kali ini acara kami beruntung menyambut tamu kencan termuda sepanjang sejarah. Dia berasal dari desa, anak kecil Jiang Xiaoli. Wah, namanya sama dengan putriku. Oh, selamat pagi Profesor Jiang. Kenapa belum buka pintu? Kali ini acara 100 pilih satu kami. Beruntung kedatangan Jiang, tamu kencan termuda sepanjang sejarah. Dia berasal dari desa, anak kecil Jiang Xiaoli. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Anak kecil ngapain di sini? Pasti cuma settingan acara. Nak, coba perkenalkan dirimu. Halo semua, nama saya Jiang Xiaoli. Saya datang ke sini hari ini untuk membantu ayah saya mencari istri. Wah, anak ini lucu sekali. Semua tenang, berikut ini adalah. Silakan lihat layar besar. Hal pertama yang ayah lakukan saat bangun tidur adalah mencuci pakaian dan kaos kaki yang sudah menumpuk selama 10 hari. Benar-benar mencuci pakaian. Ternyata orang miskin datang cari ibu tiri. Saya sudah menanti lama, pria yang begitu jorok.
Masih ikut acara kencan gila ya? Ia orang desa memang kotor. Benar-benar mencuci pakaian. Ah, Siang hari ayah memasak untukku. Nah, hari ini ayah buatkan telur teh untukmu. Ada juga udang bakar. Hahaha. anak kecil rumahmu. Kayak kandang babi bungkus tehmu itu. Berani juga tulis PUR Kaisar pertama kali ikut acara. Sudah main trik kotor Nyonya Lin. Adalah murid kesayangan Profesor Zhong dari Lembaga Koleksi Negara. Dia sangat paham tentang teh. Kamu mau menipu siapa? Benar PUR Kaisar asli. Saya pernah lihat di tempat guru saya. Yang ini jelas palsu. Sore hari ayah memancing di tepi danau. Bahan berat kekuatan semuanya pas. Generasi ke-9 ini meningkat 10 kali lipat dari sebelumnya. Nak lihat ayah hari ini. Pancing ikan besar untukmu. Dapat. Ayah hebat. Anak ikan besar. Hehe. Cuma nelayan yang gak kerja beneran. Dapat ikan jelek aja seneng banget. Aku rasa ayah Xiaoli baik kok. Memancing bisa nambah penghasilan keluarga. Aku lihat pegang kail jelek. Bikin keluarga susah. Coba lihat apa yang tertulis di kail ini. Tunggu, bahan kail ini. Kok kayak serat karbon militer yang dicari-cari kakek? Xiaoli, bahan kail ini terbuat dari apa? Oh, sejenis kain hitam. Kukira udah nemuin orang yang dicari kakek. Ayahmu selain memancing dan masak, ada kerjaan lain gak? Ada dia tiap hari di halaman. Ngerjain urusannya sendiri. Jadi pengangguran dong? Linli, keluarga kalian miskin, ayahmu gak kerja. Dia punya tangan dan kaki, tapi cuma bisa masak dan memancing. Terus dia ngapain ngurus kamu, ngurus istri? Ngurus istri menurutku. Malah nunggu istri ngurus dia malu jadi laki-laki. Ya ampun, ini bakal jadi rekor. Pemadam lampu tercepat dalam sejarah acara. Tidak, ayahku kayak dia ayah. Paling hebat di dunia. Kecil-kecil udah nggak jujur. Ayahmu kayak gini berani ikut acara kencan. Noda buat acara pilihan ini. Adik kecil, kamu tahu apa itu uang? Pulang aja ngapain nangis? Cuma orang desa miskin yang nekat ikut. Acara kencan kenapa? Kita salah sangka ya? Ayo lihat anak kecil ini nangis. Kondisi nggak bagus, mau pamer sekarang aib keluarga terbongkar. Jadi headline seluruh dunia tahu. Jangan nangis-nangis, kasihan, salahkan. Ayahmu yang gak berguna kalau dalam 5 detik. Gak ada yang nyalakan lampu, anak ini harus pergi dengan sedih. Pergi sana. Pulang aja, ngapain ke acara ini? Salahkan ayahmu yang gak berguna. Cuma orang desa miskin. Masih muda sudah tidak jujur, masih berbohong. Astaga, peserta wanita nomor 4 ternyata memilih menyalakan lampu kembali. Bu Shen, apakah Anda tidak buta? Lelaki tak berguna dari lembah ini Anda juga mau? Putri keluarga Shen mungkin belum pernah melihat orang miskin. Selera Anda lebih buruk dari saya. Saya hanya tidak tega melihat gadis kecil menangis sedih. Presenter, bisakah
memberinya kesempatan lagi, menyambungkannya dengan ayahnya agar lebih adil. Baiklah, mari kita coba menghubungi Bapak Jiang. Mengapa persamaan diferensial fungsional tidak bisa menjelaskan masalah yang terjadi ini? Karena dalam sains, tidak ada yang namanya kebenaran semua yang Anda pelajari, aksioma dan teorema. Aduh guru, akhirnya saya menemukan Anda. PUR Kaisar tahun 53 yang Anda berikan. Kapan saya bisa mencicipinya lagi? Aduh, pergi sana, saya sedang mengajar. Mungkin Bapak Jiang hari ini sangat sibuk. Ayah mungkin sibuk memasang alat di halaman. Jadi salah mengira menerima telepon. Menurut saya ayahnya tahu putrinya memalukan. Jadi tidak berani menerima presenter. Bagaimana kalau? Karena Bu Shen ingin memberinya kesempatan. Saya punya usul, kita bisa pergi bersama. Rumahnya mencari ayahnya sehingga kita bisa sekalian menikmati tehnya yang bernilai jutaan. Setujukan? Anak tidak diajar kesalahan ayah harus di depan penonton nasional menyingkap wajah buruknya. Ya, Anda bilang ayah Anda sangat hebat, berani bawa kami. Menemanya. Xiaoli, bisakah Anda bawa kami ke rumah Anda? Kakak juga penasaran ayah Anda seperti apa. Ayah saya sangat hebat. Mereka pasti akan menyesal. Sutradara, bagaimana menurut Anda? Acara ini meledak ke rumahnya, ya ke rumahnya penonton pasti sangat ingin tahu peserta terburuk sejarah ini bagaimana membuktikan ayahnya ayah terbaik di dunia. Hahaha. Desa Liede, Anda belum lepas dari kemiskinan. Ayah Anda tukang rongsokan ya, kok banyak besi tua. Pemirsa, kami sekarang sudah sampai di rumah Jiang Xiaoli. Sayangnya ayah Xiaoli tidak ada di rumah. Ini bukan pancingan ayahnya terbuat dari kain hitam. Katakanlah terbuat dari serat karbon generasi ke-9, benar-benar menggelikan. Tunggu, bahan dipancing ini ternyata benar-benar serat karbon komposit misil, dan itu generasi ke-9. Buat apa sok-sokan orang desa meneliti serat karbon? Aku dengar ketua grup Guangmian dulunya meneliti pancing serat karbon. Meneliti terus akhirnya direkrut negara untuk mengembangkan senjata militer. Mungkin dia. Kamu kenapa sih? Ayahnya cuma tukang pancing, mana mungkin ketua grup Guangmian. Tapi dari segi bahan pancing ini dilihat dari presisinya, menggunakan bahan paling top. Ya kalau bukan penemu bahan canggih, bagaimana bisa punya barang seperti ini? Mungkin di balik Pak Jiang benar-benar menyembunyikan rahasia besar. Aku bilang ayahku hebat. Hah, Pak Jiang? Adalah ilmuwan kelas nasional, kamu bilang. Dia cuma tukang pancing di desa. Xiao Jiang memberi desa kita beberapa ton barang ini. Tahan api dan lembab, sangat kokoh dan tahan lama. Jangan sok-sokan di sini, grup Guangmian tidak bisa memproduksi sebanyak ini. Cuma pancing biasa harga 99 dikirim gratis. Benar juga ketua Jiang dari grup Guangmian. Pasti sibuk mengembangkan untuk negara. Ini meski tidak sebanding dengan serat karbon komposit misil, tapi bisa menciptakan barang sebanyak ini memang berbakat. Hah, paling-paling cuma kerja di pabrik. Tidak, bahan ayah benar-benar asli. Dia berencana menggunakannya di meriam baru yang dikembangkan. Ah, kepala desa. Penonton sangat tertarik dengan meriam serat karbon Jiang Feng. Bisa Anda tunjukkan pada kami? Ini Xiao Jiang tidak ada di rumah. Sepertinya kita tidak boleh sembarangan ke tempat kerjanya. Aku bilang kalian tidak berani ya? Benar cari alasan jelek. Cuma gudang tua, aku malah ingin melihat. Ayah bilang barang di dalamnya bisa meledak kapan saja. Sangat berbahaya, kalian tidak boleh masuk. Kamu berani ya, jangan sok-sokan. Cuma gudang tua dibuat seolah sangat tinggi. Minggir.
Apa ini? Wow, apa ini? Wow, ini benar-benar di luar dugaan. Teman-teman pemirsa, apakah ini negara kita? Pusat kendali peluncuran senjata anak. Ini begitu nyata terpampang di depan mata kita. Ya ampun, ini benar-benar pusat kendali peluncuran senjata mengerikan negara kita, senjata berat negara. Bagaimana bisa dikuasai oleh seorang desa? Sekarang seluruh internet sedang membahasnya. Episode ini benar-benar meledak. Apa yang sedang dilihat para akademisi itu? Sepertinya mereka sedang menonton acara yang sedang viral, yang disebut 100 pilih 1. Anak perempuan saya di rumah juga suka menonton acara ini. Ternyata ayah gadis kecil ini juga penggemar militer ya. Dan bahkan membuatkan anak perempuannya model mainan. Senjata pamungkas negara kita 83 AG. Misil antar benua. 83 AG, bukankah itu misil antar benua generasi ke-9 yang sedang kami persiapkan untuk uji coba? Jiang Feng sudah larut. Aku akan mengantarmu pulang. Ngomong yang ngomong, jangan tarik-tarikan. Ayo pergi. Direktur Jiang, proyek misil antar benua itu sepenuhnya kuserahkan padamu. Beberapa hari lagi aku akan ke rumahmu, main sama kamu. Jangan datang ya, jangan sampai menakut-nakuti orang-orang desa. Hidup yang penuh ketakutan ini bisa berakhir besok. Senjata pamungkas yang dibuat untuk negara pada saat-saat terakhir harus benar-benar tidak boleh ada kesalahan. Ternyata benar-benar teknologi serat karbon generasi terbaru. Sekali dikuasai, misil antar benua akan menjadi pedang yang membela kehormatan negara. Terbang lebih tinggi dan lebih jauh. Aku benar-benar tidak menyangka bisa melihat senjata berat negara yang begitu canggih. Di sudut kecil yang tidak mencolok ini, Jiang Feng sebenarnya siapa sih? Acara kencan malah nonton misil seru. Siapa dia? Cuma orang yang tidak punya ambisi, malas dan suka makan enak. Apa sih? Lihat saja, jangan sentuh. Aku ingin melihat sampai kapan kalian bisa berpura-pura. Berhenti. Segera meluncur. Apa benar ada hitung mundur ini? Tidak mungkin benar. Apakah itu rudal balistik antar benua selesai, benar-benar selesai? Kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan? Ini bukan rumahmu. Bagaimana bisa kamu seenaknya mengutak-atik barang di sini? Apa maksudmu? Ini cuma tombol rusak. Aku tekan terus, kenapa lagian nggak ada larangan? Bukannya tertulis jangan disentuh, dan aku sama Xiaoli sudah bilang jangan masuk gudang Xiao Jiang. Dilarang masuk, sekarang malah jadi begini. Terjadi bencana besar. Kamu teriak-teriak apa ini sepenting itu? Lagian kamu orang kampungan. Beres, apa kamu memarahiku? Kamu sudah di ujung tanduk masih nggak sadar kesalahan. Justru kalian yang di ujung tanduk. Peluncuran gagal. Silakan masukkan kode otorisasi. Apa-apaan ini? Cuma bikin-bikin aja. Sudah kubilang ini semua cuma bohongan. Nggak ada rudal asli, ini cuma mainan Jiang Feng. Buat anak kecil ini, kalau kalian ngotot bilang ini asli, berarti ayahnya mencuri senjata negara dan bersekongkol dengan musuh. Aku akan laporkan polisi. Ya, kemungkinan itu tidak bisa diabaikan. Kalian ngawur. Ayahku nggak mungkin mencuri. Sudah kubilang reputasi Xiao Jiang di desa ini sudah terbukti. Dia nggak mungkin seperti kalian yang hanya bisa melakukan hal-hal memalukan. Aku sudah laporkan polisi. Dia menunggu ajalnya. Masalahnya belum jelas kok kamu sudah begitu. Xiaoli, jangan panik, kepala desa akan memanggil ayahmu. Masalahnya akan menjadi jelas. Ngibulin anak kecil. Kamu teriak-teriak minta kami datang melayani kami. Harusnya begitu kan? Aku haus. Di mana ruang tamu? Rumah ini ternyata lebih jelek dari yang kubayangkan. Orang miskin seleranya memang jelek. Masih pajang vas-vas norak. Jangan sampai dari dalamnya keluar kecoa atau tikus, aku bakal ketakutan. Aku nggak tahan. Kakak-kakak, minum teh. Ayo duduk minum teh biar nggak haus.
cangkir ini kok mirip dengan yang ada di museum. Anak kecil, kamu kasih aku minum apa? Sudah berjamur dan bau. Padahal kami datang jauh-jauh ke rumahmu, kamu kasih barang jelek. Menjamu kami. Xiaoli juga bermaksud baik, kalian tidak minum ya sudah. Mengapa harus melempar barang orang lain? Ya mungkin itu sesuatu yang belum pernah kita dengar. Sekarang penontonnya banyak, mari kita saling memberi muka. Bukan maksud saya. Guru saya adalah direktur lembaga koleksi negara. Binatang dan tumbuhan apa yang belum pernah dia lihat. Dan kami yang datang bersamamu ke tempat kumuh ini, apalagi yang tidak kamu puaskan. Apalagi teh ini baunya busuk. Bagaimana kalau minum lalu sakit? Ya benar. Xiaoqi, kamu kirim ini ke guru. Kamu bilang ada orang yang membawa teh ini. Ingin meracuni saya. Bajingan ini benar-benar tidak tahu diri. Bawa teh jelek begini berani diseduh untuk kakak senior. Apa saya lihat? Warnanya jamurnya. Kok mirip sekali dengan PUR Kaisar. Wah, bahan kemasannya. Tanda merah ini adalah koleksi guru. PUR Kaisar tahun 53. Kenapa bisa ada di sini guru? Teh ini terlihat seperti sudah berjamur. Apa PUR Kaisar kamu tahu apa? Teh ini harganya jutaan per gram, cepat bawa alat. Pemeriksa teh terbaru dari lembaga saya mau ke sana. Kak, teh ini sangat bersih. Keluarga kami selalu meminumnya. Ayah bilang teh ini enak diminum. Memang sudah berjamur dan ada bau tanah. Jijik sekali, tidak punya sopan santun. Kurasa kamu semakin menjadi-jadi sengaja ya. Kamu ngapain? Ini semua adalah ayah saya yang beli dengan harga mahal. Berani membantah saya? Ayo. Kamu lihat tehmu ini palsu dan bau. Kamu sayang ayahmu ya? Baik, saya buat kamu sayang. Buat kamu membantah. Ayo kamu kemari. Ayo kamu lihat baik-baik ini harganya berapa. Xiaoli juga ingin menjamu kami dengan sungguh-sungguh. Dia tidak sengaja, kenapa kalian begitu? Saya yang mengajarinya, urusanmu apa? Yang kamu tendang adalah teh kesukaan ayah saya. Hah, baiklah, cuma beberapa kue teh, saya punya uang. Saya bisa menggantinya. Ini 10.000 cukup enggak? Aku kasih tahu uang ini. Sudah lebih dari cukup buat keluarga sampah kayak kalian. Buat ikat Andian Certus kali pan masih saisa. Kamu masih mau sok-sokan buat siapa sih? Kepala Museum Nasional Zhong minta ketemu. Guru. Guru, akhirnya Anda datang. Kenapa di sini berantakan begini? Oh iya Lily. Aku udah lihat foto yang kamu kirim tadi. Teh dari toko ini bermasalah. Dengar nggak guru, aku bilang. Teh jelek kamu ini bermasalah. Enggak. Teh itu bukan teh biasa kalau nggak salah. Menurut perkiraanku teh itu adalah teh yang termesihir di seluruh dunia Raja Teh. PUR Kaisar. Apa katamu ini teh langka yang harganya ratusan juta per pohon di kalangan kolektor PUR Kaisar? Per gramnya puluhan juta. Ya, teh yang hanya bisa dikoleksi oleh kolektor terpilih beberapa tahun lalu dilelang. Dibanderol puluhan miliar. Kalau umurnya lebih tua lagi harganya bakal lebih mahal. Guru, Anda kan kepala Museum Nasional. Ahli di bidang koleksi, jangan sembarangan ngomong dong.
Lagian bukannya Anda bilang di seluruh negeri. PUR Kaisar cuma ada di koleksi guru Anda. Ini teh yang udah berjamur. Iya Pak, kepala tempat kayak gini mana mungkin punya. PUR Kaisar kelas atas, kalaupun ada Jangan pasti palsu. asal ngomong kalau tehnya palsu, mana mungkin aku. Sampai sengaja datang ke sini. Kakek kepala belasan kue teh itu. Semua kesayangan ayahku. Guru dengar nggak belasan? Seberapa kaya pun keluarganya mana mungkin beli. PUR Kaisar sebanyak itu buat koleksi. Benar enggaknya aku cek pakai alat. Aja tehnya mana? Di akuarium itu. Apa katamu? Siapa yang bikin begini? Siapa ini teh PUR Kaisar tahun 53? Siapa yang ngerusak? Benar-benar penjahat sepanjang masa. Kakak ini yang ngerusak. Kamu ini anak kecil udah mulai suka ngitung-ngitung ya? Sampai sekarang masih nggak mau ngaku kalau teh ini pasty palsu gone. Nyonya Lin, apa yang ingin Anda lakukan lagi? Sudah cukup. Bagaimana mungkin saya mengajar murid seperti Anda? Guru, kenapa Anda marah-marah? Anda pasti tertipu oleh anak kecil yang suka berbohong ini. Ayahnya cuma nelayan yang tidak serius, mana mungkin mengoleksi PUR Kaisar? Ini pasti palsu. Benar, dekan orang desa seperti ini mana mungkin mengoleksi PUR Kaisar kelas atas ini dan satu rumah penuh. Apakah kalian meragukan saya? Apakah ini benar atau palsu? Apa urusan kalian untuk menilai? Guru, Anda pasti sekongkol dengan dia. Kalau ini asli nilainya pasti miliaran. Lihat saja rumah ini, mana ada yang kaya. Diam kau. Sepertinya alat ini sia-sia di bawah. Saya ingin tahu berapa nilainya. Berapa nilainya? Dekan Song sekarang benar-benar tidak ada cara untuk memeriksanya. Sekarang sudah hancur begini. Bagaimana saya bisa memeriksanya? Anak kecil, katanya kamu punya banyak. Ambil satu bungkus untuk diperiksa. Kakek dekan Anda juga ingin melihat? Sepertinya saya pernah dengar ayah bilang. Ini juga. Apakah kamu bercanda? PUR Kaisar asli. Mana mungkin dipakai untuk alas meja. Guru, kami datang khusus untuk PUR Kaisar. Kamu bawa barang pasar loak ini untuk diperiksa. Apakah kamu mencari malu? Ini tidak masuk akal. Xiaoli, apakah kamu salah ingat? Ya ampun, ini bahan musim semi pertama dari pohon teh. Seratnya rapat dan halus, warnanya coklat kemerahan. Tunasnya penuh, permukaannya ada lapisan embun putih yang halus cepat. Xiaoqi, cek harganya. APA? Benarkah ini PUR Kaisar? Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Ini ternyata asli. Tacturnala Lily. Kamu merusak teh kelas ini. Kamu pasti akan dipenjara seumur hidup. Bukan guru, mesinmu saja rusak. Apakah mungkin salah deteksi? Kalau ini asli, bagaimana dia dan ayahnya masih tinggal di tempat seperti ini? Benar, kalau memang teh seberkualitas ini tidak mungkin dipakai untuk alas meja. Benar juga. Saya akan periksa lagi dengan teliti. Anak kecil, kami para tamu datang jauh-jauh untuk melihat ayahmu. Sekarang kamu malah naik ke tingkat yang lebih tinggi. Ya cepat jujur, beritahu semua orang. Dari mana asal teh ini? Dia masih anak-anak, kamu lebih pelan sedikit. Sudah cukup kamu buat keributan di sini. Bagaimana aku bisa melakukan tes? Fungsi identifikasi satelit normal. Fungsi mengelilingi normal. Penguncian target otomatis normal sistem Tianwang generasi ke-9. Semua normal mulai beroperasi. Aduh, bagus. Hahaha. Ayah, tes sistem Tianwang berhasil. Ini adalah perubahan besar zaman. Sejak ITU memiliki lagi senjata negara yang penting. Ya, proyek sepenting ini. Jiang Feng tidak mengambil sepeser pun. Negara memiliki Jiang Feng, tidak perlu khawatir, tidak bangkit kalian siapkan. Sebuah hadiah aku akan membalas kontribusi besar Tuan Jiang untuk negara. Hahaha. Aduh, ayah, kamu sudah memberikan berapa banyak? Kamu tidak bosan, orang lain sudah bosan. Aku tidak peduli, masih ada lagi.
Kalian laporkan ke organisasi untukku. Catat kisah besar Jiang Feng, aku sudah tidak tahan. Dengan plakat dan hadiah. Untuk merayakan Tuan Jiang. Hahaha, jangan-jangan bohong. Sekarang teknologi, menuju palsu jadi asli terlalu mudah. Pembawa acara tanya dekan mungkin dibuat lama menggunakan tekanan tinggi. Proses pengeringan permukaan butir mungkin tidak padat, mungkin saja. Setengah asli, setengah palsu. Dekan Song, teman-teman penonton ingin aku tanya, apakah yang disebut PWR Kaisar ini ada setengah asli, setengah palsu? Atau fenomena dibuat lama? Teh kelas atas ini memang ada. Kemungkinan dibuat lama, dan setengah asli, setengah palsu. Situasi spesifik, aku masih melakukan tes lebih lanjut. Aku bilang juga keluarga seperti kalian. Bagaimana mungkin mengumpulkan PWR kelas atas ini? 10 dari 9 pasti palsu, tapi kalau ini setengah asli, setengah palsu atau dibuat lama. Terlalu mirip aslinya aku dengar dari guru di universitas. Teh setengah asli, setengah palsu ini hanya lapisan permukaan yang asli. Yang lainnya adalah teh palsu berkualitas rendah. Variasi baru tak ada habisnya. Bahkan bercampur di lelang. Aduh, tidak punya uang tidak memalukan. Yang memalukan adalah ayahmu tidak punya uang tapi belajar orang kaya. Minum PWR Kaisar untuk memuaskan. Harga dirinya yang menyedihkan. Tidak mungkin, ayah bukan orang seperti itu. Xiaoli tidak apa-apa. Kakak Shen percaya padamu. Aku ya ampun, apa ini semua? Cepat lihat. Kamu menemukan sesuatu. Bukan cuma galon air minum, dan beberapa botol minuman keras yang rusak. Apa yang perlu dikejutkan? Pernahkah kamu menciumnya? Galon air mineral ini memiliki aroma minuman dan keras. Masih banyak minuman keras bagus menurutku. Museum Koleksi Minuman Keras Nasional. Tidak lebih dari ini. Lai Mau tahun 1935. 360 dan Han di Maotai. Banyak minuman keras bagus, semuanya memiliki nilai koleksi dan makna yang tinggi. Tidak ada yang biasa. Kalau memang minuman keras yang sangat berharga, kenapa bisa dikemas dengan galon air mineral yang biasa? Pasti ini palsu. Tunggu biar aku lihat. Bagaimana Direktur Song? Rasanya memang Han di Maotai. Apa benar Han di Maotai? Versi galon. Sutradara, lihatlah rumah anak ini. Bahkan memiliki koleksi Lai Mau tahun 1935 dan Guojiao 365 ada, sungguh sulit dipercaya. Ini belum yang paling gila. Minuman keras yang sangat bagus ini justru disimpan dalam galon air mineral yang jelek. Aduh, 1 dari 100 kali ini benar-benar memilih orang yang tepat. Haha. Awalnya kukira tamu terburuk sepanjang sejarah. Ternyata kekayaan keluarganya di luar dugaan. Di luar dugaan semua orang. Hahaha. Keluarga macam apa ini? Terlalu gila ini. Han di Maotai. Kamu tidak merasa sayang, aku yang merasa sayang. Tambah 1 biar aku lihat. Kemasan dan dasar botol. Kemasan ini menggunakan tanda anti pemalsuan ganda. Ada cap khusus anti pemalsuan dari Departemen Konstruksi. Cap ini sangat sesuai dengan standar. Lihat lagi kaki botolnya, juga disebut dasar botol. Tanda anti pemalsuan di atasnya. M dan W sama besar ini, botol Maotai asli. Tidak diragukan lagi. Ini hanya bumbu masak yang digunakan ayahku. Apa gila? Menggunakan Lai Mau tahun 1953 untuk memasak. Jangan bilang udang mabuk di VCR pagi tadi. Dibuat dengan ini. Apa ayahmu sampai tega? Menggunakan Maotai kelas atas sebagai bumbu masak, bahkan diminum seperti air galon. Ayah Xiaoli sebenarnya siapa? Xiaoli, apakah kamu tahu tentang ini? Jangan-jangan ayahmu memiliki gudang minuman keras bawah tanah di villa mewah, juga penuh dengan minuman keras bagus. Kayaknya bukan ini, kakek. Dikasih ke ayahku karena suatu kali teman sekelas bawa udang rebus, aku juga pengen makan. Di rumah habis kecap asin. Jadi waktu itu nggak jadi makan. Besoknya ayahku bawa pulang ini dari temannya. Bilang mau bikin udang rebus buatku sama buat minum biasa. Biar aku cepat tinggi. Di dunia pemalsuan Maotai, yang paling susah dibedakan adalah Maotai botol berlubang. Pedagang nakal menyuntikkan minuman palsu melalui lubang tersembunyi di botol. Kelihatannya kotak dan botol asli. Tapi tanpa disadari, konsumen sudah terjebak. Oh gitu ya, tapi Xiaoli, kenapa ayahmu pakai botol asli sih? Kan simpel aja. Orang miskin masak nasi goreng aja harus beli barang KW buat nambahin gengsi. Pakai minuman palsu yang dia cering buat kecap asin. Cuma ayahmu yang bisa kayak gitu, dasar bocah. Kayak kondisi keluargamu seumur hidup pasti kekurangan sandang pangan. Walaupun banyak jalan menuju Roma, tapi ada orang lahir langsung di Roma. Manusia itu beda-beda.
Nyonya Lin keterlaluan banget. Kamu mau bikin aku mati kesel ya? Ini semua minuman favorit ayahku. Guru kan sudah kubilang ayahnya. Cuma tukang pamer pemancing. Gak punya minuman bagus bahkan teh PUR Kaisar. Pasti palsu juga. Asli atau palsu aku yang tahu ngapain kamu. Sok ngatur. Xiaoli biskuit teh PUR Kaisarmu. Boleh pinjem sehari nggak soalnya alatku. Rusak aku bawa ke lab buat konfirmasi. Oke. Aku atas nama Museum Nasional. Terima kasih ya saudara Xiaoli. Kalau ini asli kamu siap-siap aja. Untuk ganti rugi dan persiapan mental ayo. Pembawa acara jujur aja. Keluarga mereka miskin gak ada yang menarik. Ayo pergi ya kalau tetap di sini. Cuma bikin ayahmu makin malu. Cuma beli teh dan minuman palsu. Keluarga sok-sokan mana pantas sama kita. Dengarkan baik-baik, pegang hadiah di tangan kalian. Hari ini, Xiaoli sekolah warga desa bertani. Akhirnya bisa tenang mengantarkan semangat semua. Hahaha, wah akademisi Jiang. Apa? Xiaoli. Apakah ayah Xiaoli seorang akademisi? Apa? Xiaoli, benarkah ayahmu seorang akademisi? Kakek, apa yang kau lakukan? Tidak mungkin, dia jelas-jelas orang miskin. Tidak mungkin. Akhirnya sampai di depan rumah. Kamu. Kami sekarang mencurigaimu membocorkan rahasia militer negara. Jujurlah, dari mana kamu dapatkan gambar-gambar ini? Rahasia apa Pak Polisi, ini semua salah paham, gambar-gambar ini. Semua saya yang desain, tidak serius kok. Kamu yang desain ini kan negara. Proyek rahasia tingkat SSSS, kenapa tidak langsung bilang? Kamu sendiri seorang akademisi riset. Akademisi saya kenal beberapa. Banyak bicara, bawa pergi. Ini benar-benar negara yang meminta saya melakukannya. Tadi kalian semua salah dengar. Tidak ada akademisi yang saya bilang saat saya mencangkul. Menemukan batu besar. Xiaoli, bukankah ayahmu suka hal-hal aneh? Batu itu sangat besar. Saya kira. Hampir saja membuat saya malu. Lalu hadiah-hadiah di luar itu bagaimana? Itu semua untuk diberikan Xiaoli. Kamu sedang ikut festival ya? Terlihat sangat ramai, hahaha. Saya ingin mencari istri untuk ayah. Ini yang saya bilang tadi. Kakek yang memberikan arak dan teh. Ternyata arak jelek. Dan teh busuk di tanah ini yang kau berikannya, tua bangka. Saya bilang kok ada bau tanah. Teh apa arak jelek? Nah, di sini itu. Apa kau tidak bisa lihat atau tidak bisa cium? Ini kan saya berikan untuk akademisi Jiang. Untuk Jiang Feng PUR Kaisar. Dan juga Lai Mau tahun 53. Siapa yang merusaknya seperti ini? Jangan menakut-nakuti di sini PUR Kaisar lagi. Lai Mau lagi, menurutku kau bertani seumur hidup. Uang yang didapat bahkan tidak bisa membeli Mou Tai Yinglin yang termurah. Apalagi, ini adalah Lai Mau tahun 1953. Orang tua Anda juga sudah berumur. Tidak punya uang untuk membeli hadiah, tidak perlu juga memberikan barang palsu. Untuk menjaga gengsi. Kakek tidak akan melakukan hal-hal seperti itu. Benar, apa barang palsu? Kenapa masih tidak mengaku? Bagaimana kalau kami bawa Anda sendiri ke kamar ayahnya untuk mencari? Mungkin ada lebih banyak barang. Berani tidak? Nama? Jiang Feng. Usia? 32. Gambar desain ini Anda tahu artinya apa? Katakan. Dari mana mencurinya? Apa mencuri? Sudah saya bilang ini kesalahpahaman. Semua ini adalah hal yang negara minta saya untuk desain. Kapten arsip orang ini ternyata rahasia tingkat tinggi. Apa?
Anda bilang Jiang Feng ditangkap oleh tentara bersenjata dari Departemen Pertahanan. Ayah ditangkap. Apa? Sudah saya bilang balasan sudah datang. Ditangkap oleh militer mungkin masalahnya besar. Mungkin hampir pasti akan mengaku. Apa mengaku? Siapa yang berani membuatnya mengaku? Xiaoli, urusan ayahmu serahkan padaku. Jangan khawatir, dia tidak akan apa-apa. Xiaoli, tenang ayah, tidak akan apa-apa. Hanya seorang kakek tua masih mengira dirinya. Siapa orang penting masih ingin menyelamatkan orang. Benar tidak tahu diri. Bajingan, kalian tahu. Siapa yang kalian tangkap? Saya beritahu baru saja Dekaning. Telepon bilang orang yang kalian tangkap adalah pilar negara, akademisi bintang 9. Apa akademisi bintang 9? Ayah, apa yang kamu bilang dia? Akademisi ayah, apa yang kamu bilang? Saya bilang akademisi Jiang. Desain yang ada di tangannya semua adalah permintaan Dekaning. Untuk meminta bantuannya menyelesaikan, mengerti. Cepat lepaskan bawa akademisi Jiang ke kantor saya. Hidup ini benar-benar seperti tikus di selokan. Ini kan kamar orang lain. Kita seperti ini tidak baik. Ya, bagaimanapun itu adalah privasi orang lain. Pintu ini sudah terbuka dan tidak melanggar hukum. Selain itu, ayahnya sudah tertangkap. Ruangan ini sangat rusak dan kotor. Lingkungan hidup anak ini sangat buruk. Salahkan ayahnya. Terlahir sebagai limbah. Tapi setiap kali dia berusaha untuk hidup, tidak terlalu banyak. Hati Xiaoli sudah tidak nyaman, Anda hanya perlu mengatakan beberapa kata. Apa ini? Kuda puprong ini. Sterling Pudding. Ini adalah informasi kontak kepala negara. Informasi kontak kepala negara. Apakah ayah Xiaoli benar-benar tahu? Kepala negara tingkat nasional. Bagaimana mungkin dia membantu wanita kaya? Bagaimana mungkin seseorang yang tidak ragu untuk membuat putrinya jelek untuk dirinya sendiri? Begitu banyak kepala negara. Lihat, ini adalah nomor khusus. Nomor khusus. Jika demikian seharusnya tidak hanya sesederhana itu. Hadirin teman-teman, ini luar biasa. Negara-negara ditemukan di kamar di Jiang Xiaoli. Kontak kepala negara. Mari kita ikuti tim pertunjukan. Mari kita jelajahi bersama. Xiaoli, kau tahu di kamar ayah ada begitu banyak kontak kepala negara? Limbah ini, bagaimana mungkin ada hubungannya dengan kepala negara? Jika itu benar-benar penting, maka aku akan memiliki mata. Kalau orang pedesaan saja. Aku punya nomor khusus dengan kepala negara. Aku punya buku selama bertahun-tahun. You can ke dia member kau dengan SIA dan mengatakan kepada ayah saya. Datanglah ke tempat ini. Bukan hanya nomor kosong, panggilan grup dan nomor khusus. Jiang Feng, halo Jiang Feng. Sudah lama. Mengapa begitu banyak kepala negara? Xiaoli, apakah ayahmu benar-benar tahu kepala negara? Xiaoli, apakah ini benar? Kalian salah paham dengan video pria besar ini. Ayah saya yang membuat Ai. Apa Ai? Ayah bilang dia biasanya memainkan peran. Nyaman bermain dengan saya, jadi kadang-kadang online. Cari pembelajaran simulasi video untuk Ai. Tapi tadi Ai Presiden Trump. Terlalu nyata ya? Ayah bilang mungkin nanti akan ada versi metaverse. Tidak masalah kalau tidak ada hubungan interpersonal, tidak perlu bikin banyak karakter virtual. Untuk menemani main rumah-rumahan benar-benar jarang ditemui HMPF. Gila, sudah jadi ayah masih belajar dari orang lain. Bagaimana bisa dia memikirkan itu kalau aku jadi dia? Lebih baik cepat-cepat cari lubang dan kubur diri sendiri mati saja, benar-benar menakutkan. Kalian setuju kan begitu rupanya? Selama itu, kata Kakak Lin. Tentu saja kami semua mendukung Kakak Lin. Coba lihat ini. Ekspresi kalian bagaimana sih? Ini kok bisa banyak uang?
Profesor Jiang, menurutku ini benar-benar tidak enak, aku baru pertama kali melihat. Profesor, sehemat kamu makanya. Kepala Li, kata-katamu itu. Siapa yang mau hidup hemat begini? Perlakuan untukku. Termasuk yang terbaik di negara ini. Hanya biaya paten saja setiap tahun bisa menghasilkan lebih dari 1 miliar. Kalau bukan karena aku masih dalam masa kerahasiaan kalau melanggar, bagaimana aku bisa memberikan kehidupan bahagia untuk Xiaoli? Oh, begitu rupanya. Ayah sebenarnya apa kontribusinya untuk negara ini sampai negara melindunginya? Bahkan arsipnya tidak bisa dicari. Besok lihat berita saja kamu. Pasti akan melihat Profesor Jiang dengan cara yang berbeda. Mungkin nanti kamu bahkan punya keinginan untuk menyerahkan dirimu padanya. Tidak mungkin. Aduh, Profesor Jiang. Silakan. Profesor Jiang, ada satu hal yang sudah lama ingin kutanyakan. Lihat kamu mengembangkan begitu banyak hasil teknologi. Bahkan para pemimpin asing tidak segan mengeluarkan banyak uang dan merendahkan diri untuk berteman denganmu. Tapi kamu selalu menolak untuk menjual teknologi ini pada mereka. Kenapa ya? Alasan aku tidak menjual teknologi ke luar negeri. Karena aku merasa teknologi harus lebih dulu melayani negara dan rakyatku 13 tahun yang lalu. Keluargaku untuk membela negara telah memberikan pengorbanan besar berturut-turut gugur. Sejak saat itu aku sudah bulat tekad untuk menggunakan hasil penelitianku untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan pribadi. Sertifikat proyek tingkat nasional, sertifikat Nobel Fisika, penghargaan seumur hidup kimia, penghargaan sains Einstein, remaja berprestasi PBB dan uang sebanyak lemari ini. Apa-apaan ini? Inilah rahasia terbesar Jiang Feng, dia sama sekali bukan pengangguran. Identitas aslinya adalah orang terkaya, adalah pahlawan nasional. Kalian tidak heran dari mana dia dapat uang sebanyak itu. Dan sertifikat seorang pria biasa yang bertani, tidak punya pekerjaan, tidak punya latar belakang, bagaimana mungkin punya uang dan kehormatan sebanyak itu? Ya pasti palsu, ini pasti uang haram yang disembunyikan ayahnya setelah berkhianat. Tidak, ayah bukan orang seperti itu. Aku penasaran, palsu dan curang. Berkhianat, bagaimana ayahmu bisa melakukan semua itu, menyembunyikan uang dan sertifikat sebanyak ini? Kalau ini ketahuan pihak berwenang, mungkin hukuman seumur hidup atau tembak mati, pilih salah satu. Tidak. Bukti sudah ada di sini, apalagi yang mau kau katakan? Jangan-jangan kau pikir setelah dia lari ke desa terpencil ini, dia bisa lolos dari hukuman hukum? Sutradara, apa dia tahu arti medali-medali ini? Ini namanya muda dan bodoh. Yang bisa mendapatkan medali ini entah adalah akademisi nasional yang berperan penting dalam militer, atau pahlawan yang gugur mati dengan gagah berani. Ayah dan anak ini sepertinya sudah tamat. Pemirsa sekalian, ini bisa menjelaskan mengapa Jiang Feng begitu kaya tapi tinggal di desa, dan juga menjelaskan mengapa dia ditangkap. Ayahku tidak akan berbuat jahat, ayah orang baik. Masih berani menangis kalau kau bilang dia tidak seperti itu, lalu bagaimana menjelaskan semua ini? Hari ini ada ratusan ribu orang menertawakanmu. Ayahmu berpura-pura sok jagoan, aku malu menjadi bagian dari ini. Dia masih anak-anak, ngapain dipermasalahkan? Aku yang mempermasalahkan, aku ini sedang membantu negara memberantas sisa-sisa pengkhianat, kenapa tidak boleh? Apa ini kok ada rahasia negara? Aku buka, lihat. Putriku, saat kau melihat video ini, ayah mungkin sudah pergi, ayah seumur hidup. Keberuntungan terbaik adalah bertemu denganmu. Sebagai seorang ayah, ayah merasa sangat tidak berguna. Hanya karena satu identitas. Tidak bisa melindungi ibumu. Juga tidak memberimu kehidupan yang baik sejak kecil. Barang-barang di lemari adalah peninggalan ayah untukmu. Semoga kamu aman dan lancar. Xiaoli. Ayah mencintaimu. Ayah, Ayahnya kenapa bikin video ini, apa perlu dijelaskan? Pasti dia tahu sudah melakukan terlalu banyak kejahatan. Jadi membuat wasiat mengurus urusan terakhir. Ternyata Pengkhianat Negara, Pengkhianat besar kali ini negara. Benar-benar berterima kasih pada acara kencan yang memilih 1 dari 100. ayahku bukan orang jahat. Anak kecil sampai sekarang, kamu masih belum mengerti ya Xiaoli. Ayahmu pasti punya rahasia yang disembunyikan darimu ini. Pasti tidak salah, aku akan foto dan laporkan. Tolong jangan laporkan ayahku, ayah hanya sekali terlena.
Wah, sekarang tahu salah aku kasih tahu. Sudah terlambat, ayo kita lihat. Pengkhianat negara ini lihat ayahnya. Bagaimana di depan umum? Dihukum. Lauli, Ah, aku seperti mendengar seseorang. Seseorang menangis. Ayah, mana ada orang penting seperti dia? Apa kamu salah orang? apa yang kamu bicarakan Tuan Jiang Feng? Tidak hanya di negara kita, akademisi 9 bintang, tapi juga CEO grup Guangmian. Dia rendah hati. Bersikap sederhana jadi kamu bilang, aku salah orang itu wajar. Tapi masalah seperti ini akan segera hilang karena hasil teknologi yang dikembangkan Tuan Jiang Feng akan membuat negara kita di dunia ini benar-benar berdiri tegak. Lauli, Ah, kamu menyakiti putriku kamu. Harus mati. ah. Mr. Jiang Feng mabuk kamu bagaimana? Antar Pak Jiang pulang. Ayo Pak Jiang pulang. Katakan mau kemana apa? Jiang Feng sudah dibebaskan. Bagaimana dia? Aku tidak salah dengarkan. Kenapa dia bisa baik-baik saja? Cepat ikuti sekarang. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa dia begitu cepat dibebaskan? Mungkin ayah Xiaoli hanya salah ditangkap, bukan seperti yang kalian pikirkan. Sudah kukatakan ayah bukan orang seperti itu. Menurut laporan petugas di tempat kejadian ayahmu, memang sudah dibebaskan tapi sekarang dia mabuk dibantu poluan naik mobil. Kalian lihat. Ah, sudah kukatakan. Kenapa dia begitu cepat dibebaskan? Ternyata memakai pesona untuk merayu poluan. Sekarang ini tidak tahu sedang bersenang-senang di mana. Tidak ayah, tidak akan begitu. Haruskah kita mencegah mengirim petugas? Memberitahunya untuk ikut acara sekarang cegah. Itu tidak akan seru apalagi dia hanya ingin merasa bangga jadi. Lebih baik kita pergi melihat. Apa yang sebenarnya dia lakukan sekalian. Lebih mengenal peserta kencan ini. Baiklah. Kenapa tinggal dia sendiri? Jangan-jangan di taman ini ada orang lain yang bersamanya semalaman. Menurutku Shen Qianjin sepertinya. Kesempatanmu juga sudah habis tapi tidak apa. Pria yang tidak mau menginap untuk melakukan hal seperti ini. Lebih baik tidak usah. Ayah, Manusia memiliki 1000 penyakit seumur hidup. Tapi hanya rindu yang tak bisa disembuhkan. Ayah. Aku rindu kalian semua. Ah. kenapa ayah belum keluar? Jiang Feng ini sepertinya benar-benar berniat tidak pulang malam ini. Baiklah, kru acara sudah memesan hotel. Kita istirahat dulu jika ada perkembangan. Langsung kita tindak lanjuti untung ada hotel. Kalau tidak aku tidak mau tinggal semalaman di tempat seram ini. Tempat ini bukan untuk manusia. Xiaoli mungkin ayahmu hanya mengalami sesuatu bukan seperti yang mereka pikirkan. Semuanya. Dan para leluhur. Aku pulang dulu, besok pagi harus menjemput Xiaoli. Nanti kalau ada waktu pasti ku bawa dia untuk bertemu kalian semua.
Pembawa acara Jiang Feng akan pergi. Jangan buru-buru, kita segera sampai. Baik. Apakah hanya dia yang keluar? Ya. Xiaoli, kamu harus bersiap, wanita yang bermain dengan ayahmu. Mungkin sekarang ada di dalam. Kamu punya dua pilihan keluar dari acara ini. Tidak lagi mengikuti Baili Tiaoyi atau ikut kami masuk. Menyelidiki sampai tuntas membeberkan perilaku ayahmu ke publik. Masih perlu pilih? Tentu saja masuk. Bukankah dia bilang, ayahnya sangat hebat? Menurutku, hebat dalam bermain-main saja di dalam sana rimbun sekali. Kurasa ayah Xiaoli dulu memang sering berselingkuh. Kamu bilang ayah Xiaoli tidak bermoral, apa buktimu? Bukti? Kehidupan berantakannya adalah bukti. Sikapnya yang sumringah. Itu buktinya. Aku percaya ayah. Baik, kalau begitu kami akan mengajakmu melihat apa bukti yang sebenarnya. Pemirsa, kalau begitu mari kita masuk. Menyelidiki sampai tuntas. Wajah wanita di dalam itu diblur dulu untuk melindungi privasi. Ini bagaimana? Ini kok pemakaman? Apa dia di sini sampai larut malam? Ya ampun, lihat. Pemakaman pahlawan keluarga Jiang. Jiang Jiankuo meninggal pada usia 69 tahun, gugur di medan perang. Jiang Zhenhua meninggal pada usia 67 tahun. Jiang Shan gugur di medan perang, Jiang Tian gugur di medan perang. Semuanya gugur di medan perang. Ayahnya bukan datang untuk urusan seperti itu, tidak mungkin. Fakta ada di depan mata, tidak mungkin salah. Tidak ada yang bercanda dengan leluhur mereka sendiri, artinya ini sama sekali bukan tempat untuk berselingkuh. Aku harus minta maaf atas penilaianku sebelumnya. Keluarga Jiang Feng pemberani dan tak kenal takut. Seluruh keluarga pahlawan. Xiao Chen sedang sibuk ya. Sutradara Anda datang. Bagaimana keadaannya? Baru mulai tayang. Seharusnya ratingnya belum tinggi kan? Tidak, sutradara, kalau boleh saya katakan. Kamu mungkin tidak percaya siaran langsung pagi ini. Bahkan lebih heboh dari kemarin malam, topik pembahasannya. Juga membakar seluruh internet. Sekarang seluruh internet sedang meminta maaf dengan gila-gilaan. Lihat-lihat. Ini apa? Kilyarga yang pernah keseshan, Kilyarga yang pernah kehormatan. Kekuatan tidak bisa melemahkan semangatnya, keuntungan tidak bisa menggerakkan hatinya. Ini baru Jiang Feng yang sebenarnya. Artinya dia mabuk saat itu. Hanya ingin pulang melihat keluarga yang telah tiada. Hanya itu saja. Xiaoli, karena kamu sudah tahu ini, mengapa tidak mengatakan lebih awal? Ayah tidak pernah menceritakan. Kakek, nenek, ibu dan cerita mereka. Anak masih kecil, ayah adalah satu-satunya sandaran yang tersisa. Dia tentu tidak ingin anaknya tahu hal-hal yang menyedihkan ini. Ternyata ayah begitu susah. Hei nak, besok pagi. Kem, musim panasmu akan berakhir, mau makan apa bilang saja ke ayah. Ayah meskipun masakannya biasa tapi selama kamu mau, ayah akan berusaha memenuhinya. Nak, kenapa? Aku baik-baik saja, ayah. Aku masih harus mengerjakan PR. Belum selesai, aku akan kembali nanti bicara lagi. Kem, musim panas ini gila banyak sekali PR. Besok pagi perjanjian berakhir. Tunggu Xiaoli kembali. Pasti akan memberikan kejutan besar. Kalau bukan karena kunjungan kita hari ini, prestasi gemilang nenek moyang keluarga Jiang akan terkubur dalam arus panjang sejarah tidak diketahui orang. Mereka seperti lilin. Dari puncak hingga padam. Dari menyala hingga hilang. Selalu terang. Kalau begitu, uang dan medali di keluarga Jiang Feng semua benar.
Semua adalah penghargaan dan kehormatan yang diperoleh dengan darah dan nyawa keluarga mereka lalu. Lalu bagaimana meskipun para pahlawan ini layak kita hormati, itu tidak berarti Jiang Feng adalah orang baik ya? Benar juga ironisnya. Keluarga Jiang Feng generasi penuh kehormatan. Tapi sampai generasi ini memiliki keturunan paling tidak mampu perubahan dunia ini. Sungguh membuat orang terharu. Tidak, ayah sangat berbakat. Sangat berbakat. Ya, bagaimana kita bisa hanya berdasarkan beberapa ucapan sepihak langsung mencap ayah Xiaoli sebagai tidak mampu? Hah, keluarga Jiang adalah keluarga Jiang, Jiang Feng adalah Jiang Feng. Itu dua hal yang berbeda lagi pula. Tunjangan dan kehormatan itu, meski pernah gemilang, tidak bisa lagi digunakan. Menjadi masa lalu tidak bisa mengubah fakta bahwa Jiang Feng adalah orang miskin. Kalau bukan tidak mampu, lalu apa? Jiang Feng ini tampilannya biasa saja. Tidak menyangka nenek moyangnya punya banyak pahlawan besar. Leluhur keluarga Jiang ini, perjuangan mereka yang gagah berani, tidak diragukan lagi, adalah harta negara. Tapi hidup ini tidak pasti nasib keturunan mereka. Juga membuat orang sedih begini saja. Beri keluarga Jiang Xiaoli tunjangan 200.000. Acara kita bisa sepopuler ini. Dia juga punya andil besar. Baik bos, saya segera mengatur. Xiaoli, tim acara kami menerima banyak tanggapan dari netizen. Mereka semua sangat tersentuh dengan kisah keluarga kalian. Jadi untuk menunjukkan penghormatan kami, tim acara memutuskan untuk memberikanmu tunjangan 200.000 sebagai bentuk dukungan. 200.000 serius? Serius mau beli apa hah? Tapi cuma 200.000 saja, kamu benar-benar butuh uang itu. Lihat saja kondisi rumah mereka. Miskin seperti di pemukiman kumuh, tentu saja butuh. Kapsen mobil ayah. Sering bermasalah uang ini. Cukup untuk beli mobil baru untuk ayah. Anak yang baik 200.000. Cukup untuk beli mobil kecil untuk ayah. Begini saja, besok pagi kita akan ganti mobil ayah Xiaoli dengan yang baru. Besok pagi langsung pergi? Ya. Setiap kali bertemu mertua selalu merasa gugup. Besok setelah mengungkapkan identitas harus baik-baik melayani mereka. Apa yang terjadi? Jangan-jangan mesinnya bocor lagi. Aduh. Kayaknya sudah terlalu tua. Nanti setelah menjemput Xiaoli, keluarkan mobil mewah di garasi untuk dipamerkan bagi ke anak perempuan dan mertua untuk dipakai. Halo, kami ingin melihat mobil termurah di sini. Baik, kami punya banyak mobil sedan. Aksesori dalam mobil sangat lengkap dan kualitasnya juga bagus. Wah. Mobil ini masih agak mahal. Ada yang lebih murah lagi nggak? Xiaoli, kok kamu ya? Nggak nyangka ketemu kamu di sini. Xiaoli nggak nurut lagi ya. Bukannya udah dibilang jangan main sama dia ya. Awas ketularan penyakit miskin sana main ke situ. Maaf, aku mau tanya nih. Kalian kelihatannya semua orang kaya ya. Kenapa bisa berhubungan sama anak orang miskin ini? Kayaknya kamu yang ngurus di sini ya, dari omonganmu. Kalian kenal? Lupa perkenalkan diri anak saya. Dulu sekelas sama Jiang Xiaoli ini. Tapi kemudian kami pindah ke kota. Kalian mau beli mobil ya? Oh gitu, biar aku yang langsung layani aja. Udah cukup. Mobil di sini. Semuanya bagus-bagus. Harganya antara 500.000 sampai 10 juta. Lengkap banget. Nggak tahu. Budget kalian berapa? Bukan kami yang beli tapi Xiaoli. Dia mau beliin mobil buat bapaknya. Budgetnya di bawah 200.000. Bisa nggak? Berapa? 200.000. 200.000 emang agak kurang sih. Maaf ya, di sini nggak ada mobil yang kalian cari. Nggak ada. Dia udah bilang nggak ada kok. Cuma 200.000 aja mau beli mobil. Mimpi kali ya? Tapi aku ingat ada beberapa merek yang harganya di bawah 200.000 bisa dapat. Kayaknya merek kecil. Luo Ma Dunci. Kalau kamu bilang gitu sih bisa aja, tapi mobil kayak gini kualitasnya biasa aja. Tamu yang datang ke sini ada ogah dan pergi gimana? Kalau kamu pikir-pikir lagi,
Nggak usah mikir lagi, ambil itu aja. Kayaknya manajer Lee nggak tahu ya dia cuma punya satu mobil van itu pun udah dipakai belasan tahun. Mobilmu yang jelek ini bisa lebih jelek mobil van dia ya? Sampai segini miskinnya. Ya udahlah. Ya udah, ayo urus prosedurnya. Kamu kesini dulu. Halo, mobil yang kalian incar itu. Harganya naik sekarang jadi 21 juta. Tadi kan masih 20 juta. Maaf ya soal harga ini. Naik turun itu wajar. Kalau gini budgetnya masih kurang sedikit, gimana kalau kamu minta lagi ke bapakmu? Masa sih bocah bapakmu gak bisa ngeluarin 10.000 aja 20 juta dari program ini? Itu semua aset yang dia punya. Manajer Lee bisa lebih murah lagi nggak? Kalau soal hal lain, mungkin masih bisa dipertimbangkan kayak bonus gitu. Tapi soal harga saya nggak bisa putusin. Saya bayarin 1 juta lebihnya. Gimana? Nona Shen, tindakanmu ini mungkin bakal berdampak buruk ke program. Nanti kalau orang miskin pada pakai alasan kencan, biar peserta cewek kasihan konsekuensinya. Kamu sanggup tanggung nggak? Nggak apa-apa, kasihan saya. Telepon bapak sekarang. Minta dia kirim uang. Maaf, nomor yang Anda tuju sudah tidak aktif. Pulsa aja nggak ada. Nggak bisa dipungkiri kamu lahir di keluarga miskin kayak gini, kasihan banget. Oh pantas tadi nggak ada sinyal, ternyata operator sudah nggak ada pulsanya. Untung bawa HP lain. Sekarang nggak takut kehabisan pulsa. Hah, ya udahlah. Kamu nggak usah susah-susah ke bapakmu, saya lihat kamu teman sekelas anak saya. Saya yang bayarin. 1 juta lebihnya. Gimana? Xiaoli, kok nggak pernah dengar kamu cerita? Sama keluarga yang lain mereka bisa bantu nggak? Mereka. Iya, walaupun dia anak broken home, tapi urusan kecil kayak gini. Di rumah selalu ada orang tua yang membantu, masih perlu dipikirkan. Baru berapa umur sudah meninggal kakek nenek. Mungkin kakek nenek dari pihak ibu juga sudah lama tidak menginginkannya. Lagi pula keluarga ini tidak punya uang. Menantu laki-laki ini hanya bisa memancing dan menggantungkan hidup pada orang tua. Lin, keluarga Xiaoli semuanya meninggal demi melindungi negara. Bagaimana bisa kamu bercanda tentang hal seperti ini? Kamu ngapain? Kamu lagi-lagi mengambil uang tabungan pensiun kita yang susah payah dikumpulkan untuk membantu anak orang lain ya? Meskipun anak kita tidak berguna meninggalkan kita dan keluarga Xiaoli, tapi Xiaoli tidak bersalah. Lihatlah dia demi 10.000 yuan dihina sampai seperti apa. Ya sudah. Ikut acara juga bagus. Biarkan Xiaoli melihat. Ayah yang katanya paling hebat itu ternyata seberapa lemahnya. Ambil semua uang ini, cepat bantu Xiaoli transfer. Handphone menerima 800.000 yuan. 800.000. Dia anak kecil, mana mungkin punya uang sebanyak itu. Benar, Xiaoli mana mungkin punya uang sebanyak itu. Siapa yang memberi Xiaoli uang itu? Sekarang bisa langsung lunas ya. Saya mau mobil ini. Baik. Cepat selesaikan. Anak pemancing mana mungkin punya uang sebanyak itu untuk beli mobil. Jangan-jangan ayahnya Jiang Feng yang mentransfernya. Tidak mungkin ayahnya sampah itu. Dijual pun tidak akan sampai 800.000. Pasti bukan dia. Jiang Feng tidak tahu perkembangan acara ini. Mungkin keluarga lain Xiaoli ya. Xiaoli, apakah keluarga lainmu yang mentransfernya? Jangan-jangan kakek nenek dari pihak ibu. Hah, apa istimewanya? Cuma 800.000 yuan. Mobil Mercedes saya itu. Dia bahkan tidak bisa bayar uang muka. Benar, transaksi seperti ini. Tidak ada apa-apanya toko kami setiap hari menjual banyak mobil seperti ini. Seperti mobil ini di antara mobil mewah yang paling rendah.
Tidak ada kesalahan. Ini database mobil ayahnya. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa mobil biasa? Belum selesai. Menir ini tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Sistem menunjukkan Jiang Xiaoli dilarang transaksi kali ini. Apa? Dilarang transaksi. Tidak bisa beli. Bagaimana bisa terjadi hal seperti ini? Pasti uangnya tidak jelas asalnya. Bukan dia dilarang transaksi. Karena sedang dalam keadaan pembatasan pembelian. Apa yang kamu bicarakan? Dia anak kecil apa yang perlu dibatasi? Apakah kamu sudah memeriksa dengan jelas? Saya sudah memeriksa 3-4 kali. Ada pembatasan pembelian bukan? Kamu bercanda ya? Mobil tua keluarganya. Bisa dianggap dibatasi pembelian. Periksa dengan jelas. Baik Menir, saya segera periksa. Xiaoli, kapan ayahmu pernah beli mobil lain? Ayah sebelumnya tidak pernah ke tempat seperti ini. Apakah benar milik Xiaoli? Kakek nenek. Hei Kuo Xiang cepat datang. Lihat ini. Bagaimana mungkin kita punya uang untuk beli mobil ini untuk Xiaoli? Apa bagaimana mungkin kita punya banyak uang? Saya tahu apakah itu Jiang Feng. Akhirnya sadar. Mencari ibu kaya untuk Xiaoli. Tidak mungkin. Hei sudah periksa di nama keluarganya. Berapa mobil, 1 atau 2? 1 tidak mungkin dibatasi pembelian, berarti 2. Apa yang hebat mobil besar kita? Uangnya cukup untuk beli 450 mobil sampah Menir. Saya sudah periksa di nama Jiang Xiaoli. Ada 3. 3 mobil kok bisa banyak sekali. Bukan 3 mobil tapi 300 mobil. Apa yang kamu omongin? Apa otakmu bermasalah? Percaya nggak aku bakal pecat kamu? Bukan Pak, aku serius. Kalau nggak percaya lihat aja. Ini aku. Ini nggak mungkin. Beneran ada lebih dari 300 mobil mewah? Bukan, dia cuma nelayan miskin. Dari mana dia punya uang buat beli 300 mobil mewah? Pasti palsu, aku juga nemu. Mobil-mobil mewah ini pernah muncul di parkiran komplek yang sama. Pengen tahu apa bapaknya pemilik asli mobil-mobil mewah itu? Cuma bisa cek siapa yang sewa banyak tempat parkir dalam waktu singkat di komplek itu. Ada kabar terbaru Xiaoli. Bapakmu udah keluar rumah menurut laporan. Petugas di lokasi kayaknya dia menuju rumah kakek nenekmu. Apa? Oh, aku ngerti. Jangan-jangan dia udah buntu. Sampai gila-gilaan. Mau ngeruk kakek nenekmu juga. Alamat rumah itu sama nama pemiliknya bisa dicari nggak? Bisa, tapi butuh waktu buat ngeceknya. Oke, kita pulang dulu buat lihat. Jiang Feng, gimana situasinya di sana? Sama info pemilik rumah sama alamatnya kalau udah ketemu. Tolong kabarin kita ya. Oke. Coba periksa lagi baik-baik. Mama Papa. Xiao Jiang, kok kamu datang? Ayo duduk. Ayo minum. Terima kasih Mama Papa. Xiao Jiang, kok tiba-tiba kamu datang? Sama mamamu? Oh iya. Xiaoli kok nggak ikut? Oh iya, dia malah pergi ke festival apa itu? Hah? Festival apa? Bentar lagi kan tahun baru. Aku mikir nanti kamu sama Xiaoli pulang. Kita bisa meriah-meriah. Ayah. Ibu, aku datang hari ini untuk mengundang kalian makan malam bersama dan beberapa teman juga akan ikut. Semakin tua. Sendi-sendi semakin parah, kaki ini juga tidak lincah lagi. Jalan di desa juga tidak bagus, tidak bisa pergi. Xiao Jiang, apakah kamu ada sesuatu? Ya. Ada satu hal yang ingin aku umumkan. Terutama kepada Xiaoli. Tahun-tahun ini dia ikut aku memang banyak menderita. Tapi mulai hari ini aku akan memberinya kehidupan yang lebih baik. Kamu hanya bisa bicara saja, apa gunanya? Kamu tunjukkan buktinya. Aku sudah menasihatimu berapa kali.
Cari ibu untuk Xiaoli kamu tetap tidak mau. Tahun-tahun ini Xiaoli ikut kamu berapa banyak penderitaan yang dia alami kamu tahu. Kamu keluar pergi. Ayah, Xiao Jiang pergi. Xiao Jiang kami sudah tua. Di rumah nonton TV saja. Pergi-pergi jauh. apa nonton TV? Apa yang terjadi di dalam kenapa dia diusir? Pasti karena mengandalkan orang tua. Membuat mereka marah setengah mati langsung diusir. Ayah, Anak kecil ayahmu selain bisa memancing dan mengandalkan orang tua apalagi yang bisa dia lakukan. Dia tidak tahu hari ini ada ratusan ribu orang yang menontonnya. Sungguh memalukan sampai ke nenek. tidak ayah banyak teman. Bilang dia sangat hebat. Xiaoli jangan dengarkan mereka. Teman burung yang sama berkumpul manusia yang sama berkelompok. Meskipun dia punya banyak teman, tetap saja mereka orang yang malas. Tidak punya pekerjaan hanya tukang memancing. Alamat pemilik yang menyewa banyak tempat parkir sudah ditemukan. Lalu tunggu apa lagi segera berangkat untuk menyelidiki. Biar aku bisa mempersiapkan kencan berikutnya lebih awal. Apa yang bisa dilihat? Jangan-jangan benar-benar berpikir tukang memancing ini bisa membeli begitu banyak mobil mewah? Aku berani bertaruh, pastinya bukan dia pemiliknya meskipun kemungkinannya sangat kecil. Tapi memang tidak bisa disingkirkan kemungkinan itu. Ternyata susah payah ingin kita lihat. Bagaimana ayahnya yang suka memancing ini kehilangan muka. Untuk menghibur kita ya. Ayo jalan. Xiaoli jangan dengarkan omongannya, ayo kita pergi. Para penonton, mari kita berangkat untuk mengungkap kebenaran di balik ayah Xiaoli. Presenter kita tidak punya kode. Juga tidak bisa masuk. Jangan-jangan ulang tahun Xiaoli. Kamu masih ingat ulang tahunmu. Presenter kamu terlalu banyak mikir. Jangan-jangan kamu pikir ayah bocah ini bisa beli rumah seperti ini sudah datang. Tidak mencoba kamu rela ini salah satu kompleks paling mewah di kota ini, mahal banget. Jual mereka berdua pun tidak cukup. Untuk satu batu di bawah kakiku mana mungkin. Pintu sudah terbuka ini. Benar-benar terbuka. Ini tidak mungkin, tidak seharusnya. Xiaoli, apartemen besar ini. Ayahmu benar-benar pemiliknya. Ayahku pemiliknya. Semua meskipun aku rasa tidak percaya, tapi mungkin 9 dari 10. Mobil-mobil mewah dan rumah ini. Semua dibeli oleh ayah Xiaoli Jiangfeng. Ini tidak mungkin ayahnya dapat uang dari mana. Untuk beli mobil mewah dan apartemen mahal ini. Mari kita masuk dulu. Susu bayi. Celana dalam wanita. Aku bilang ternyata ini tempat ayahmu selingkuh dengan wanita lain. Dan punya anak haram. Apa? Ayah punya anak di luar. Jangan-jangan ini semua untukmu. Benar-benar sulit menggambar tulang naga dan harimau. Mengenal wajah tapi tidak mengenal hati. Ternyata begini. Para penonton, aku sudah merekam acara ini bertahun-tahun belum pernah lihat pria dengan wajah begitu buruk. Ayah Xiaoli Jiangfeng bahkan melanggar batas moral. Tidak mungkin ayah hanya sayang padaku. Ada orang? Capek banget akhirnya sampai rumah. Aduh sayang, lapar ya. Tenang kakak, ada susu. Sekarang kakak kasih. Siapa itu? Xiaoli, kenapa kamu di sini? Dan kalian? Kenapa masuk ke rumah orang sembarangan?
Apa? Kalian kenal? Ya ampun, ketahuan sama orang yang dikenal. Ditikam dari belakang sebagai wanita simpanan kasihannya. Bocah kecil, sekarang buktinya sudah jelas kan? Sudah kubilang ayahmu di luar. Memiliki anak haram dengan wanita lain kamu. Tidak lagi menjadi anak kesayangan ayahmu. Ayah Xiaoli seharusnya bukan orang yang tidak bermoral. Ayah bukan orang seperti itu. Sekarang melalui acara ini, seluruh negara sudah tahu. Kamu bilang ayahmu yang hebat. Di belakang layar sebenarnya sangat buruk ayahmu di luar. Membeli rumah untuk selingkuhan, punya anak dan bersenang-senang. Sementara kamu hidup seperti binatang. Benar-benar kagum acara. Membeli rumah. Tidak mungkin Jiang Feng ternyata dilaporkan oleh putrinya. Diam-diam ke acara ini, tapi lihat keadaan mereka. Identitas Jiang Feng belum terbongkar. Kurasa kalian salah paham, aku hanya atas permintaan Pak Jiang merawat anak rekan seperjuangan yang sudah meninggal, dan rumah ini juga dibeli Pak Jiang untuk anak ini. Apa maksudmu? Ini disiapkan Pak Jiang untuknya. Lah, aku tidak tahu bagaimana kalian bisa sampai di sini. Tidak percaya? Mau aku tunjukkan laporan DNA-nya dan surat kematian ayahnya? Mau aku tunjukkan laporan DNA-nya atau surat kematian ayahnya? Kakak kita. SST, maaf. Kami mengganggu laporan DNA, tidak perlu. Kami segera pergi kalau begitu. Tidak usah diantar. Dah. Aku harus segera beritahu Pak Jiang tentang ini. Wahai akademisi besar dan pahlawan kami, selama ini kau telah banyak menderita. Berkontribusi untuk negara adalah kewajibanku, tentu harus mematuhi aturan, bekerja sesuai dengan peraturan. Mulai hari ini, tidak perlu lagi merahasiakan identitasmu serta kontribusimu. Untuk negara malam ini akan kumumkan kepada dunia. Dengan hikmat mari. Silakan. Kenapa tidak bisa dihubungi? Non-upacara penganugerahan akan segera dimulai. Anda harus berangkat. Baik. Apa maksudmu? Ada banyak akademisi dan ilmuwan, bahkan orang itu. Baik, aku mengerti ada apa, Nona Lin. Ayahku baru-baru ini pindah kerja sebagai manajer proyek di grup Guangmian. Dia bilang hari ini diundang ke sebuah jamuan makan malam penting katanya. Banyak akademisi tingkat nasional. Bahkan orang tua itu akan hadir. Grup Guangmian. Kak keluarga kita juga diundang. Aku juga. Akademisi, Jiang, kontribusimu untuk negara bukanlah hal yang bisa dijelaskan dalam 1-2 kalimat. Maaf, aku harus pamit dulu. Silakan akademisi, Jiang memang muda dan berbakat. Benar. Aduh. Aduh ini. Manajer mana manajer? Tuan, ada apa? Hotel sebesar ini tidak ada sinyal ponsel sama sekali. Begini Tuan Li, di tempat kami ada beberapa tindakan keamanan yang mengganggu sinyal. Kalau mau menelepon mungkin harus keluar hotel. Menyuruh akademisi Jiang pindah tempat, aku bilang. Bagaimana sih pikiran kalian, ayo. Segera singkirkan perangkat itu cepat. Tua Li, keluar ya, keluar. Jangan sampai membuat orang lain ketakutan. Orang-orang sekarang ini. Ah, anakku, apakah gurumu sudah membawamu? Anakku, apakah gurumu sudah membawamu sampai mana? Ayah aku baru saja pulang sekolah. Di jalannya.
Aku akan menemani ayahku makan di luar. Kak Xiaoli akan menemanimu, setuju. Ayahmu sengaja memanggilmu ya? Benar-benar belum pernah ke kota besar makan di pinggir jalan saja. Serasa ada upacara. Dan kamu entah otaknya. Rusak sampai mau merendahkan diri. Sungguh bodoh sekali. Aku hanya khawatir Xiaoli pergi sendirian tidak aman. Ingin mengantarnya dulu, kamu tidak perlu di sini. Bicara dengan nada sarkastik. Aku dan Nona Jiang akan menghadiri jamuan malam tingkat atas kota. Kamu mau ke pinggir jalan. Tidak ada yang menghalangi ya. Dia jarang ke kota, ikut acara beruntung bisa makan. Bersama ayahnya di kota lumayan juga. Xiaoli, ayo kita pergi. Ayo pemandu acara, biarkan aku dan Nona Jiang memperkenalkan pada penonton. Apa itu lingkaran orang kaya? Jika benar begitu memang kru acara kita. Ikut beruntung, jarang ada acara besar seperti ini. Tunggu apa lagi, berangkat. Ayah, Xiaoli, kenapa matamu merah? Sekolah ini benar-benar sampai membuatmu lelah. ayah, aku baik-baik saja. Kakak cantik ini yang terus merawatku. Tuan Jiang. Terima kasih, siapa namamu? Halo, nama saya Shen Zihan, cucu perempuan dari ketua grup teknologi. Putri dari Situa Grup Teknologi. Kenal dengan putriku. Ayah, kakak Shen baik terus membantuku. Maukah kamu menikahinya? Xiaoli, ngomong apa kamu? Ngomong-ngomong ayah, bukankah kamu mau mengajakku makan? Di mana di sini tidak ada warung pinggir jalan? Ya, di sini. Ah, maksudmu kita makan di sini. Tapi apakah kita punya uang? Tuan Jiang, ini hotel terbaik di kota. Biasanya hanya melayani pejabat. Apakah kamu salah? Tidak salah. Jiang Feng, aku ada sesuatu ingin bicara denganmu kamu. Aku masuk dulu. Ayah, ternyata kamu benar-benar ada hubungan dengan kakak ini. Pak Jiang, kalian dekat ya? Kurang lebih. Baiklah. Ternyata kita bisa makan di sini. Karena kakak itu ya. Xiaoli, kamu ngomong apa sih? Ayo kita masuk. Maaf, selain wartawan. Yang lain dilarang siaran langsung. Biarkan mereka masuk. Sutradara, kenapa Anda datang? Akara penting hari ini mana? Mungkin saya tidak datang. Sudah saya atur semuanya. Hari ini tidak hanya siaran, tapi juga harus lebih besar. Siarkan siaran nasional, ayo. Ayah, hari ini banyak pemimpin di sini. Malam ini ada acara besar ya? Saya juga baru dapat undangan. Katanya ada latihan pertahanan nasional. Akan diumumkan kabar besar tentang seorang tokoh penting. Tapi detailnya saya tidak tahu. Latihan pertahanan nasional. Seperti apa tokoh besar itu ya? Sampai bisa dapat perlakuan segitu. Apa ini ayah dia ya? Acara makan malam ini untuk dia ya? Kalian tidak tahu ya? Malam ini ada upacara penganugerahan katanya. Untuk merayakan seorang tokoh besar tingkat nasional. Dia dari belakang layar ke depan. Itu semua tokoh besar di acara ini. Saya dengar dari adik saya malam ini. Sungguh suatu kehormatan. Sebesar apapun masih lebih besar dari akademisi. Kamu tidak tahu itu wajar. Soalnya ini urusan penting tingkat tertinggi. Posisinya jauh lebih tinggi dari akademisi. Lebih besar dari akademisi beneran. Ayah katanya di dunia, akademisi. Itu peringkat tertinggi seharusnya. Tidak ada yang lebih tinggi kalau begitu. Kalau akademisi itu hanya muridnya. Apa akademisi hanya muridnya? Tokoh besar seperti ayah itu. Malam ini kita harus cari kesempatan. Minta foto bareng dia. Ia cuma tidak tahu.
Seperti apa sih tokoh besar itu? Berhenti. Siapa yang mengizinkan kalian bertiga datang ke sini? Nak, ini ayahmu. Ini bukan tempat yang seharusnya kalian datangi. Kalian siapa kok bisa kenal anak saya? Kamu tidak kenal kami tidak apa. Tapi kami tahu betul latar belakangmu. Dan siapa dirimu sebenarnya. Ayah kakak Shen. Ayo kita makan di tempat lain saja. Ganti apa sih ayah bilang malam ini makan di sini? Aneh suara orang ini. Kok terdengar sangat familiar ya? Saya bilang kalian tidak mengerti bahasa manusia. Atau bagaimana? Mau makan pergilah ke warung pinggir jalan. Datang ke sini ngapain, ini tempat yang pantas buat kalian. Tuan Jiang pertama kali bertemu. Tapi kami tahu betul siapa dirimu. Kamu juga punya anak, setidaknya jadilah panutan. Tahu tempat mana yang pantas didatangi. Tuan Jiang. Oh, jadi tempat yang pantas buat saya. Tempat seperti apa? Sampai sekarang kamu masih ngotot ya? Di dunia ini ada tempat yang khusus dirancang untuk orang tertentu. Dan kamu berada di sini hanya mempermalukan diri sendiri. Ada artinya apa? Ayah, ayo kita pergi. Nona Jiang di depan Xiaoli. Tidak bisakah kamu kasih muka ayahnya? Muka-muka dia berharga berapa? Betul, saya laporkan. Di sini ada orang desa yang tidak jelas asal-usulnya. Diduga penjahat. Kamu siapa sih? Xiaolin 10 detik. Keluarkan anakmu dari sini. Anda adalah... Kenapa masih perlu saya ulangi? Ayah, kamu ngapain sih? Direktur, kami mengenali Anda, saya yang buta. Maaf, Direktur. Direktur grup Guangmian. Ayah kamu salah orang kali. Dia cuma orang desa pemalas yang suka mancing. Ah, Diam. 10 detik sudah habis, besok ambil gaji sendiri di Departemen Keuangan. Janji saya tepati. Ini. ayah si anak kecil ini. Bagaimana bisa jadi direktur utama? Xiaoli, apa di rumahmu? Rudal teh kepala negara. Uang dan medali semuanya asli kan? Guru. Aku sudah lama mencari Anda. Ternyata desa Liede adalah tempat tinggalmu yang tersembunyi. Apa guru kamu bilang? Jiang Feng adalah gurumu. Jangan panggil aku guru, aku tidak berani menerima murid sepertimu. Tahukah kamu yang kamu rusak kemarin? Teh itu setelah diperiksa dengan alat profesional di institut. Ternyata bukan teh biasa, melainkan teh PUR kerajaan yang sudah ada selama ribuan tahun. Sangat tak ternilai. PUR kerajaan. Melainkan teh PUR kerajaan yang sudah ada selama ribuan tahun. Sangat tak ternilai. Mesin itu tidak salah, itu benar-benar PUR kerajaan. Benar-benar teh dari lebih 1000 tahun yang lalu. Dan itu adalah teh kerajaan. Kalau begitu, semua itu benar adanya. Apa rudal yang hampir diluncurkan oleh Nyonya Lin, yang jangkauannya mencapai 20.000 kilometer, itu juga asli? Kalian gila ya, tahukah kamu? Apa yang kamu bicarakan meskipun teh itu asli meskipun. Dia adalah guru dari guruku. Rudal dengan jangkauan 20.000 kilometer itu pasti palsu. Bagaimana mungkin tidak? Kamu tidak merasa menyesal sama sekali? Hampir meluncurkan rudal antar benua. Rudal antar benua. Kakek. Saya pernah bertemu dengan pria tua ini, dia pernah datang mencari ayah Jiang Xiaoli. Apa kalian pernah bertemu dengannya, bahkan berinteraksi secara dekat? Sutradara, apa maksud Anda? Apa maksudnya? Dia adalah orang penting dari atas. Mana mungkin kami bisa bertemu? Ayah, maaf, aku seharusnya tidak menyembunyikan. Ikut acara untuk mencarimu istri. Tidak apa-apa, nak. Aku bilang ayahku hebat, kalian tidak percaya. Semua karena kamu itu kamu. Kamu di samping menambah minyak ke api, kamu bilang dia itu pemancing. Kalau tidak aku berani.
mengganggu anaknya apa Lin Xiaojie. Sekarang kamu malah menyalahkan aku semua karena kamu tidak mengenal mereka. Apa hubungannya dengan aku? Maaf Tuan Jiang. Aku benar-benar tidak sengaja mengganggu Xiaoli. Itu mereka-mereka yang menyesatkan aku di belakang. Kalau tidak, aku benar-benar tidak berani melakukan ini lagi. Aku mohon. Maafkan aku, lepaskan aku. Kamu seharusnya bersyukur tidak meluncurkan rudal. Kalau tidak bukan hanya menghabiskan masa di penjara. Sampai tua begitu sederhana. Apa menghabiskan masa di penjara? Semua baris berbaris. Zhongfeng Harta Negara. Model Pasan HE. Uji coba rudal antar benua berhasil Anda selama perjanjian kerahasiaan. Bekerja keras berjasa untuk negara. Menyumbangkan 1.834 paten. Untuk pertahanan negara membuat kontribusi besar. Berjasa besar dengan ini. Menganugerahkan kamu medali kehormatan tertinggi negara. Perjanjian kerahasiaan berakhir meriam. Ayah, ini semua benar. Xiaoli ingat ayah. Bilang padamu pasti akan memberimu hidup yang baik. Xiaoli, sepertinya kita semua salah paham dengan ayahmu. Ini lagi akademisi top negara. Lagi CEO grup Guangmian masih perlu datang ke acara kita. Mencari istri. Sutradara kita juga bingung. Jiang Feng, selama ini, kamu untuk negara. Menderita banyak ketidakadilan, aku mewakili seluruh rakyat. Mengucapkan terima kasih padamu. Aku sebenarnya tidak menderita apa-apa. Hanya anakku yang menderita bersamaku selama ini. Makan banyak pahit. Tuan Jiang, bagaimana kalau begini? Kita sambil makan sambil ngobrol ya. Akademisi besar, Jiang CEO, besar Jiang, silakan. Silakan. Tapi ayah, aku tidak mau makan pesta negara. Lalu kamu mau apa? Aku ingin kamu langsung menikah. Biarkan kakak Shen menjadi istrimu. Apa? Kamu lihat aku tidak memukulmu, kamu berani mencarikan aku istri.